alhamdulillah dari hobi saya sebagai suka menulis itu, alhamdulillah telah terbit beberapa buku dan beberapa artikel yang dimuat di majalah Bobo, yaitu Cerpen Anak. Dan ini buku-buku saya, alhamdulillah ini yang pertama terbit. Nah, bagaimana proses pembuatan buku ini? Kebetulan waktu itu ada penerbit namanya Buana Ilmu Populer, imprintnya namanya Kibla. Ini di bawah naungan Gramedia. Mereka meminta, mereka sedang mencari naskah Islami untuk diterbitkan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saya punya teman yang dia sudah menjadi penulis di sana. Banyak tulisan-tulisannya, banyak buku-bukunya yang lahir di sana. Namanya Mbak Dian Kristiani. Karena satu komunitas penulis bacaan anak, maka saya dikontak apakah saya punya tulisan yang Islami yang siap terbit. Alhamdulillah saya ada beberapa tulisan waktu itu. Nah, dan yang di ACC sama Buana Ilmu Populer atau Kibla ini ada 2 tulisan ini terbit tahun 2013 bulan Juli, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di rak di toko buku yang ada di Indonesia. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang anak yang dia tidak mau masuk pesantren, tapi karena ibu bapaknya suka pindah-pindah aja, jadi terpaksa dia jadi santri gitu. Tadinya bayangan dia tentang pesantren itu, wah, kumuh, ketinggalan zaman, gak modern. Tapi ternyata begitu dia masuk di pesantren, ternyata banyak sekali kegiatan yang menyenangkan. Nah, kalau buku ini Keajaiban Ibadah, saya pertama menulisnya itu untuk order dari sebuah penerbit untuk dimasukkan ke kurikulum sekolah, yaitu tentang ibadah. Ternyata punya saya naskahnya terlalu Islami, jadi tidak diterima dan disuruh menulis kembali naskah ibadah yang isinya lebih universal. Lebih universal itu artinya ibadah menurut pandangan Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Alhamdulillah terbit juga, dan itu diterbitkan oleh Pemda di Pekanbaru oleh penerbit Grafika Utama. Nah, tapi alhamdulillah ternyata naskah yang saya tulis ini tidak nganggur, masih kepake di Buana Ilmu Populer. Jadi itulah, kalau hobi menulis, tulis saja dulu. Jangan dulu pikirkan ini akan terbit di mana, jangan dulu pikirkan ini akan seperti apa bukunya nanti. Yang penting kita punya tabungan untuk punya tabungan tulisan ya, jadi bank tulisan. Nah, buku yang terbaru saya, Ibu Sayang Kamu. Karena saya Facebooker, jadi saya juga ikutan kelas menulis di Winner Class yang dipimpin oleh Ali Muakhir. Nah, ada sebuah penerbit yang pernah jadi instruktur, dia meminta kita untuk menggambarkan sosok seorang ibu dalam pandangan penulis. Nah, saya menuliskan 2 paragraf tentang ibu. Yang saya bayangkan waktu itu adalah kasih sayang ibu bagaikan seteguk air pelepas dahaga bagi saya, karena saya sudah ditinggal ibu sejak kecil. Nah, ternyata tulisan saya yang 2 paragraf itu menyentuh hati editornya. Jadi alhamdulillah saya langsung diterima untuk menuliskan naskah ini, Ibu Sayang Kamu. Nah, formatnya ini adalah kisah nyata perjuangan seorang ibu. Ada ibu-ibu yang anaknya cacat, bagaimana dia berjuang membesarkan anaknya yang cacat itu, yang bukan cacat ya, dia punya perhatian khusus, punya keistimewaan yang ibunya dia harus lebih kerja keras memperhatikan anaknya, karena waktu ibunya sedang mengandung anak tersebut, ibunya kena panas yang ternyata itu campak rubella, dan anaknya ketika lahir digerogoti oleh virus rubella tersebut yang merusak otak, ginjal, mata, telinga, semuanya rusak organ tubuhnya. Tapi bagaimana ibu itu dengan sabar membesarkan anak tersebut, dan ibu itu tetap sayang kepada anaknya. Dan banyak lagi perjuangan ibu-ibu yang lainnya. Ini yang sebetulnya penerbit mintanya dari internet, tapi saya merasa kurang puas dan kurang menyentuh. Jadi saya cari dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Di antaranya ada saudara yang keponakannya mengalami hal yang membuat dia merasa kehilangan ibu sekali gitu. Jadi ketika dia dilahirkan, ibunya meninggal. Padahal ibu ini sudah menyiapkan baju untuk bayi yang dikandungnya yang ditunggu-tunggu sekian tahun.
ibu itu menyiapkan baju untuk bayi itu sampai usia 10 tahun. Ternyata begitu lahir ibunya meninggal. Ada banyak lagi, nanti bisa dibaca di Ibu Sayang Kamu ini. Insya Allah ini udah dibaca oleh seratusan ibu-ibu, tapi nggak di sini nggak disebutkan sebagai endorse-nya. Mereka rata-rata merasa tersentuh dengan membaca buku ini karena mengingat perjuangan ibu, dan banyak yang ngasih kabar ke saya setelah membaca buku ini betapa mereka ingin memeluk ibunya dengan erat, betapa mereka ingin langsung menelepon kepada ibunya bahwa aku sayang ibu gitu. Makanya di sini Ibu Sayang Kamu itu, ibu itu tidak perlu apa-apa, yang penting anaknya bahagia gitu kan. Mengenyampingkan kelelahan, kesakitan dianya gitu demi anak-anak seperti itu. Dan bagaimana saya bisa menulis ini, walaupun buku saya dibanding teman-teman lain yang penulis mungkin belum seberapa, tapi ini adalah hasil perjuangan saya juga. Ketika anak-anak saya sekolah, pagi-pagi mereka berangkat, suami saya berangkat, saya menulis sampai duhur. Nah, ketika habis isya, anak-anak saya sudah tidur, suami saya sudah tidur, saya kembali menulis. Alhamdulillah, lahirlah buku-buku ini. Jadi jangan sepelekan hobi ya. Hobi itu bisa berarti buat kita gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita kan orang muslim, sebaiknya kita ini bermanfaat buat orang lain sekecil apapun. Nah, ini mudah-mudahan buku yang saya tulis ini memberi manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baik muslim adalah yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita jangan mengejar misalnya asik punya buku nanti dapat royalti gitu ya. Tapi dengan buku ini insya Allah menjadi jejak kita yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal nanti. Dan saya pernah dengar nasihat dari seorang teman yang dia kutip dari seorang penulis besar, bahwa tidak ada artinya seorang yang pintar kalau tidak menulis gitu. Jadi intinya silahkan lakukan hobi ibu-ibu semuanya, dan salah satunya adalah menulis. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu semuanya dan membawa manfaat buat semua pemirsa televisi Nergatron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.